Saudara Roy Suryo nunjuk-nunjuk apa ya? Saudara Roy Suryo nunjuk majelis hakim kenapa? Kita stop. Akan menangkap para pelaku-pelaku pembuat kerusuhan dan Waduh, rekan-rekan, kabarnya ada yang ngamuk-ngamuk, ada yang marah-marah. Ternyata ini masih berkenaan langsung dengan perkara tudingan ijazah palsu Pak Jokowi. Karena seperti yang kita ketahui bahwa pada saat ini kubu penuding masih saja berkutat pada asli atau tidaknya ijazah tersebut. Saya benar-benar geleng-geleng kepala melihat ini semua. Dan tentunya mereka akan sangat uring-uringan nampaknya ketika Pak Jokowi melakukan tuntutan balik, apalagi pada saat ini sudah masuk ke dalam fase sidang. Artinya rekan-rekan, di sini sebenarnya secara pembuktian ijazah sudah sangat terbukti asli, dan kita akan melihat bagaimana seperti makin kelimpungannya para tersangka dan para penuding ijazah palsu Pak Jokowi sampai melakukan hal seperti ini. Ayo kita analisa dan kaji bersama-sama. Ya, dugaan saya Roy Suryo ini Takut maju sidang. takut maju sidang. Makanya dipakai strategi ini. Iya, dia pakai strategi ini. Tujuannya Oke. apa? Tadi saya udah katakan juga di podcast yang lain, dia ngintip. Ngintip sidangnya Dr. Kiflan nih. Iya. Ya kan? Kok Jokowi nggak datang nih ya? Nah, gitu kan. Cuman kan kita pernah jelasin, Pak Jokowi dalam kaitan ini belum perlu datang dulu. Ya kan? Dia baru datang nanti setelah dia dipanggil Iya. dan pada saat berkedudukan sebagai Iya. saksi pelapor, dia baru datang. Kalau enggak, dia belum layak untuk datang. Yep. Termasuk saya, teman satu angkatannya yang di BAP oleh Polda Metro Jaya. Dan teman-teman kami ini 15 orang siap bersaksi di pengadilan. Dari Aliansi Emak-Emak Bergerak Lintas Provinsi bersama dengan Ini loh, wajah-wajah emak-emak yang mengatasnamakan lintas provinsi, dimanapun ada Roy Suryo berada, mereka itu berkumpul. Ya cuma orang-orang ini aja yang datang. Mereka itu tahu nggak sebelumnya, mereka itu gerombolan ormas terlarang yang dihapus oleh Pak Jokowi. Makanya sakit hatinya sampai ke ubun-ubun. Dia rela meninggalkan keluarganya demi jadi mainannya Roy Suryo. Silahkan menilai sendiri, mereka itu orang waras, kurang waras, apa hilang akal sehatnya. Salam. Pada saat sidang pertama itu, kalau memang biasanya yang kita lakukan ketika kemudian prapit awal kita anggap ini di luar konteks karena error in persona itu bisa kurang pihak, bisa kelebihan pihak. Ini kelebihan pihak nih. Ibarat orang minum vitamin C, vitamin E, FKU, semuanya vitamin diminum, akhirnya error in persona, otak juga jadi error. Jadi ini error in persona, harusnya ada perbaikan waktu didatangin. Sebenarnya kita memberikan clue setelah datangnya Pak Suhadi kan. Datang di situ berarti memang error in persona kan, termohonnya terlalu banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dilakukan prapit lagi sebelum ada putusan, itu dia menganggap bahwa dia masuk ke celah hukum bahwa ada dua gugatan prapit dengan orang yang sama. Saya rasa sudah ada jadwalnya. Belum ada, baru mengajukan kan. Kalau baru mengajukan, saya rasa nanti itu ke kancing nunggu putusan prapit yang ini. Ketika sudah ada putusan, maka alasan hukumnya bahwa yang kemarin itu perbaikan itu tetap tidak bisa diterima. Kenapa? Karena masuk pada pokok perkaranya. Terus kemudian gerakan G30S, saya ikutin kemarin, tidak ada itu gerakan G30S, nggak ada tembak-tembakan di sana. Borgol aja enggak. Di Borgol aja enggak kok. Di Borgol enggak loh. Iya kan? Ingat gak penangkapannya skincare? ya, Richard Lee yang pertama, yang di Bopong. Nah itu lebih parah. Itu bukan G30 SPKI lagi itu. Itu lebih parah. Tetapi apakah itu salah? Kan tidak. Jadi gini, upaya paksa itu diizinkan oleh aturan, tidak melanggar HAM. Kenapa? Karena tahapannya ada penyelidikan, ada laporan LP, penyelidikan, penyidikan, BP, tersangka.
kemudian penangkapan, lalala, itu urutannya kalau dijalanin itu tidak boleh dikategorikan sebagai pelanggaran HAM atau upaya paksa yang melanggar HAM, karena itu diizinkan oleh undang-undang, namanya upaya paksa. Upaya paksa itu diizinkan ada di KUHP baru dan di KUHP lama. Artinya seperti itu. Jadi kalau itu nebis in idem, saya kasih pembelajaran pada publik. Kalau digugat lagi itu nebis in idem. Tapi nggak tahu kalau di Prapit apakah dikenal nebis in idem. Saya mesti belajar lagi tuh. Mudah-mudahan pembelajaran bersama ya. Nanti teman-teman cari di internet juga ya. Apakah satu perkara diperiksa 2 kali itu nebis in idem apa tidak? Itu pembelajaran buat publik ya. Tolong di scroll, karena ininya jangan nonton-nonton aja TikTok, tapi belajar juga nih. Ya pemirsa, belajar, scroll, ketik. Ketiknya gini. Perkara diperiksa 2 kali dalam peradilan. Apa namanya? Nah, kalau misalkan keluarnya nebis in idem, berarti ada darmawan benar, ada nebis in idem. Ada itu, kalau nggak salah. Ada lagi? Tapi emang menganggap dia upaya untuk memperlambat ya nggak apa-apa dia perlambatkan, urusan dia tetap aja. Setelah putusan Prapit, kita semua pelapor, kita sudah kompak kok. Kuasa hukum Bapak Insinyur Joko Widodo, tim hukum Bapak Insinyur Joko Widodo, kuasa hukum pelapor, itu akan menyurat beramai-ramai ke Mahkamah Agung untuk dilakukan penetapan mengembalikan dalam sel tahanan Roy Suryo, dikarenakan yang pertama alasannya adalah mengulangi, yang kedua adalah residivis. Itu yang kita minta kepada Mahkamah Agung. Oke, Bang, dalam konteks kemarin Prapit yang diduga penangkapannya melanggar undang-undang ahli pidana juga dari pihak sana juga, ini udah cacat hukum dalam proses penangkapan. Siapa yang ngomong cacat? Ahlinya mereka. Roy Spectra yang ngomong si itu Gopur sama si Pepe Harun. Itu kan pendapat hukum dia. Penilaian ada pada majelis hakim atau bukan majelis. Tadi protes lagi gua. Kalau majelis itu rame. 3. Ada pada hakim tunggal, hakim ad hoc. Prapit penilaiannya. Tapi keberisian dengan Prapit kan kemarin juga dokter kita juga menolak dan akan melawan. Dari sisi dokter kita melawan, apalagi Roy Suryo. Nah itu melihatnya gimana? Keren. Itu keren. Itulah yang namanya kehebatan seorang advokat. Tetapi kalau kalah, berarti advokatnya kalau kalah, advokatnya titit apa itu titit gitu. Jangan. Kita tidak biasa menghina orang. Bukan berarti advokatnya tidak pandai atau tidak efektif alasan-alasan hukumnya, bukan. Tetapi memang penilaian hakim belum nyampe ke alasan-alasan para advokatnya. Artinya masih mempertimbangkan lain. Artinya hakim lebih objektif melihat perkaranya. Bukan berarti ada kekurangan di para advokat. Advokat sudah berjuang kok. Mas Roy, saya sampaikan bahwa advokat Anda top semua, pinter semua. Dan kalaupun kalah, bukan kesalahan advokat, itu objektivitas dari hakim. Tapi kalau melihat dari si advokat seorang dokter tiba yang argumentasinya meminta berkas lengkap sampai biasa dalam praktek. Aku sidang udah dari zaman bahela. Saya sidang kadang-kadang dakwaan itu belum diserahkan pada saat pembacaan. Setelah pembacaan kita dapat salinan. Itu biasa dalam praktek. Itu umum kok. Enggak, bukan hal yang karena gini, bahannya kan banyak tuh. Nah, bahannya banyak, ya buat bahan dia dulu dong, bacakan, habis itu dikasih ke mereka fotokopi aja. Oh banyak begitu, anggaran negara enggak. Coba diposting anggarannya untuk diberikan. Berapa pengacaranya kan itu? Itu pertimbangannya. Jadi itu administratif yang saya anggap bukan pelanggaran hukum. Itu lazim. Nah makanya pengacara, advokat biasanya komplain ke majelis. Kami belum dapat nih, nanti dikasih. Jadi itu lumrah, biasa itu. Lumrah dia, tapi tetap tidak mau akan hadir di sidang kalau tidak dapat. Ya kan sudah dapat, kita nggak usah bahas lagi. Kan udah dapat. Mana perlawanannya? Aku mau lihat perlawanan Anda. Iya lo. Anda bisa bayangkan ya. Pembacaan dakwaan kemarin, aku teliti betul.
Penerapan pasalnya itu sangat-sangat cermat. Kenapa? Di situ ada pasal pengulangan loh. Pengulangan. Nah, saya minta putusan sela bisa jadi ya, putusan sela itu putusan selanya memasukkan kembali di dalam sel tahanan. Bisa jadi loh ya. Bisa jadi loh. Kenapa? Cermat sekali. Saya lihat cermat itu. Dan itu putusan selanya hati-hati itu. Ya kan, bisa saja itu nanti putusan selanya ada mengembalikan terdakwa ke dalam sel tahanan. Bisa saja, tapi wallahu alam bishawab, hanya Allah yang tahu dan juga hakim yang memang bertanggung jawab berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Oke, Allah yang tahu. Tapi kan Dr. Tika bilang bahwa dia pengen Jokowi hadir biar masyarakat tahu. Itu nggak usah diragukan. Kalau masalah hadir, nggak usah diragukan itu. Itu nggak perlu menjadi konteks pembahasan di dalam peradilan, karena itu bukan hal yang peradilan saat ini sebaiknya konsentrasi pada perlawanan aja sih. Ya, perlawanan dan pengungkapan fakta. Oke, tapi juga ada hakim agung, mantan hakim agung juga berpendapat di salah satu podcast, nggak hadirnya aja lebih bagus bang, karena udah dikuasakan oleh kuasa hukum atau UGM sendiri. Nah, lihat itu gimana bang? Biasanya dalam hukum acara pidana itu wajib hadir korban pelapor, wajib hadir. Itu tadi sebagai saksi, didengar keterangannya, karena di dalam hukum acara pidana itu yang menjadi poin adalah grade point itu adalah fakta persidangan. Jadi kalau dia tidak hadir, fakta persidangannya itu angkanya jadi minus. Jadi plusnya itu pada saat dia hadir. Itu dia akan menjadi minus kalau nggak hadir. Tapi saya rasa nggak perlu dibahas lah itu. Hadir, kalau Pak Presiden nggak mau hadir, haknya dia juga. Dengan bermohon pengacara untuk Zoom boleh, hadir secara fisik juga boleh. Yang penting hadir kan. Tetap, atau gue takut-takutin aja ya, gue hadir Pak Jokowi, Zoom aja. Nggak hadir, kok hadir. Bang, masyarakat bertanya-tanya, ini kan ini proses di pengadilan belum ada penetapan bersalah atau tidak, tapi udah jalan dalam proses ini. Nah, yang tahap yang kedua yang ada 4 orang itu gimana sih bang prosesnya bang? Yang dilaporkan Pak Jokowi itu yang jadi tersangka? Ya, kita tunggu proses selanjutnya. Tapi akan jalan dengan proses nanti kalau udah putus. Masa tersangka tidak jalan, ada rahasia di situ. Nanti deh dilihat aja, begitu mau dilimpahkan ya. Aku nanti kalau ngomong nih bahaya nih, nanti di counter loh, pembuktian kejahatan utama, kemudian nanti kejahatan berikutnya akan dibuktikan lagi. Tapi kan nggak ada tersangka yang... Nggak mau ngomong itu dulu, ngomong yang ini aja dulu ya. Artinya gini, kita tunggu proses hukum. Sekarang masuknya dalam perlawanan, kita ikuti perlawanan. Habis perlawanan, putusan selah, setelah itu pembuktian. Tapi kan keyakinan Dr. Tika melawan perkara kasus Jaya, yakin juga bahwa udah cermat, tidak obskur. Udah saya sampaikan, kalau saya sebagai pengacara Dr. Tika, aku juga mikir mau obskurnya di mana ya. Padahal cermat banget. Obskurnya di mana ya? Satu pasal dengan alat bukti berkaitan. Iya. Tapi punya keyakinan bahwa yakin obskurnya di mana? Saya menjadi pengacaranya nih, Pak Dr. Tika. Obskurnya di mana ya? Satu pasal dengan pasal yang lain berkaitan. Iya. Terus di mana celahnya? Obskurnya di mana? Tapi kan perlawanan dia mengatakan ya udah nggak apa-apa, lawan aja. Berusaha mengurangi barang bukti kok. Kemarin aku udah bicara di salah satu media besar ya kan. Ya ketahuan pembelaannya pengen ngurangin alat bukti. Ya kan langsung ketahuan ya kan. Oh bukan itu saja. Ketahuan kan. Kan itu kita kan harus menjadi lawan sebelum kan kita menjadi pembela. Pasti bang orang yakin dengan pasti ijazahnya Pak Jokowi diduga palsu, makanya dia berani lawan bang. Tapi kalau dia tahu hati nggak mungkin bang berani secara hukum sekali. Terdakwa pasti berpikir bang. Nah, bang melihat gitu loh. Terdakwa saat ini kita lihat aja, semoga pengacara-pengacara kalau pengacara Dr. Tika aku acungin jempol sih, dia lebih berpraktek, tidak naratif, dia berpraktek, dia tidak naratif. Aku kenal sebagian dari teman-teman pengacara itu nggak naratif, dia praktek.
nggak banyak omong, praktek gitu. Silahkan gitu. Tapi kalau yang sebelah sih nggak tahu deh. Kita lihat aja lah yang sebelah mah kacau balau itu. Nyusun gugatan Prapitnya aja aneh begini. Apalagi gosipnya udah pecah kongsi, Pak. Iya, pecah kongsi gitu. Yang bener Kosi lah. Gua sekarang temennya Kosi lah. Nah, Kosi Nudin, kita berteman. Nah, gua temennya Kosi Nudin sekarang. Kenapa rupanya? Iya. Ada saling berargumentasi dengan ilmu sendiri, Pak. Ini yang dia bela rakyat kok. Rakyat bukan untuk kepentingan Rasul. Rakyat Indonesia kok. Bener Bang Kosi, teman saya tuh Bang Kosi. Iya, oke. Ya. Gitu, oke? Oke. Ya. Bang. Satu lagi. Melihat tadi Bang ketawa melihat perpecahan tim kuasa hukum. Saya nggak ketawa. Dia kawan saya sekarang Bang Kosi Nudin. Saya nggak ketawa. Ini hal biasa. Perpecahan, berbeda pendapat hukum itu biasa dalam satu kubu. Tapi kalau semuanya jadi komandan kan nggak boleh. Nggak boleh harus ada satu aja komandan. Atau terlalu banyak orang pintar itu? Nah, ya mungkin. Nah itu peluangnya. Tapi intinya saat ini saya adalah temannya Bang Kosi Nudin. Apa yang membuat kata temannya itu Bang Utami? Kan netizen tuh bawa teman kan bergabung juga belum. Menarik bergabung apa gimana? Bukan kawan saya, karena kenapa Bang Kosi itu konsisten. Ini bukan pembelaan Roy Suryo, ini adalah pembelaan itu rakyat Indonesia. Saya mengapresiasi itu. Saya nggak boleh berkawan. Cara nasional doang ya Bang? Iya kan? Oke, gitu ya. Sepertinya memang Raja Jawa ini sangat kuat. Ini bukan hanya sekedar Jokowi. Anda bisa bayangkan, kita sudah hampir 1 tahun hanya disibukkan oleh satu keluarga ini. Padahal presidennya sudah berganti. Sampai kapan kita melawan dia? Saya kehabisan kata-kata. Saya sudah kehabisan kata-kata. Apakah betul ada orang sekuat dia?